Terima kasih. Tidak berpanjang lebar lagi, kita akan langsung masuk pada pleno ketiga, yaitu pleno yang terakhir yang akan kita laksanakan bersama-sama pada sore hari ini. Yaitu pertama-tama kita akan melakukan pengesahan tata cara pemilihan. Ini adalah puncak acara kita, yaitu tata cara pemilihan ketua. Untuk ketentuan tata cara ini saya akan baca poin demi poin, nanti pendahuluan, kemudian persyaratan mekanisme pemilihan itu Bapak Ibu sekalian bisa membuka di halaman 59. Di halaman 59 buku panduan Paguyuban Sosial Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat, ketentuan tata cara pemilihan ketua PSMI Provinsi NTB. A. Pendahuluan yang bersifat umum. Salah satu agenda penting dalam Muspro PSMI Provinsi NTB adalah pemilihan ketua Provinsi NTB. Kelancaran pemilihan ketua Provinsi NTB merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan Muspro PSMI Provinsi NTB. 2. Maksud dan tujuan. Maksud ketentuan ini adalah perlu mempersiapkan suatu peraturan sebagai kelengkapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSMI yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan pemilihan ketua PSMI Provinsi NTB dengan tujuan agar menjamin pemilihan dapat dilaksanakan secara demokratis, aman, lancar, dan sah. Syarat-syarat ketua provinsi. Sebelum saya kira mungkin poin demi satu poin demi poin ya kita sahkan ya supaya tidak lari sana sini. Pendahuluan poin 1 dan 2, apakah dari flow bisa menerima secara penuh? Oke, masih. Saya masuk dalam syarat calon ketua PSMI Provinsi NTB. Muspro PSMI Provinsi NTB berwenang untuk memilih dan menetapkan ketua PSMI Provinsi NTB. 2. Persyaratan umum. Pengurus PSMI yang pernah menjabat minimal 1 periode kepengurusan PSMI dalam wilayah Nusa Tenggara Barat. 1 periode menjabat sebagai pengurus PSMI dalam wilayah Nusa Tenggara Barat. B. Sehat rohani dan jasmani. C. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik. D. Tidak diragukan pengabdian dan dedikasi pada negara kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat Tionghoa. E. Mempunyai reputasi yang baik di masyarakat. F. Tidak menggunakan wadah PSNTI Provinsi NTB untuk kepentingan pribadi, politik, usaha dagang, dan lain-lain yang tidak pantas. G. Tidak dalam status sebagai narapidana. H. Tidak menjabat sebagai pengurus dan anggota partai politik. I. Bersedia menandatangani formulir kesediaan menjadi ketua provinsi NTB. Persyaratan khusus. A. Dipilih dalam musyawarah provinsi berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat atau melalui cara pemungutan suara. B. Bersedia dan sanggup menjalankan tugasnya di tempat kedudukan ibu kota provinsi. C. Pernah menjabat sebagai pengurus PSMI Provinsi NTB dan atau pernah menjabat sebagai Dewan Pembina atau Dewan Ketua Kehormatan atau Dewan Penasihat sekurang-kurangnya 1 periode pengurusan. C. Mekanisme dan prosedur pemilihan.
Baik, sebelum saya masuk mekanisme, siaran dan ketua PSMT provinsi bisa diterima? Oke, masuk. Oh, ada Ilham, silakan. Ya, persyaratan khusus pengurus PSMT pernah menjawab minimal periode kepengurusan PSMT wilayah Nusa Tenggara Barat. Betul. Tapi yang di poin C-nya itu adalah penerangan jabatan-jabatan dewan. Ini kepengurusan. Itu bedanya, Pak. Makanya maksud saya di persyaratan umum itu lebih baik dihilangkan. Termasuk ya di persyaratan khususnya cukup. Maksudnya poin A-nya dihapus, cukup ya di peraturan khusus. Persyaratan khusus. Terima kasih. Mungkin dari Pak Syahyu. Karena kebetulan saya instruksi, jadi saya sekaligus nada. Terima kasih. Pertama soal melengkapi mungkin apa yang disusulkan oleh Bapak Kriyuho. Kalau misalnya poin A dihapus di persyaratan umum, kemudian digantikan dengan poin C ini harus dirubah sedikit katanya, karena memang beda, tidak sama persis antara A yang umum sama C. Kalau A yang umum kan pernah menjabat pengurus PSMT di dalam wilayah Nusa Tenggara Barat. Artinya orang dari Kabupaten Sumbawa, dari Kabupaten Lombok berhak dicalonkan sebagai ketua. Tapi kalau yang huruf C ini tidak berhak. Oleh karena itu dirubah sedikit, pernah menjabat sebagai pengurus PSMT dalam lingkup wilayah Provinsi NTB. Nah, itu bukan pengurus Provinsi NTB. Jadi sehingga bisa dihapus yang A. Ya. Kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Bigianto. Ya, semua ini adalah pendapat. Ya. Semua ini pendapat. Saya berpendapat kalau di sini ada banyak orang juga bisa saja banyak pendapat. Saya membaca dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, semoga tidak keliru, bahwa yang tidak boleh berpolitik itu bukan personal, bukan individu, bukan pengurus, tetapi PSMTI sebagai suatu organisasi kelembagaan tidak boleh berpolitik. Itu ada di dalam anggaran dasar. Di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga selanjutnya, Pak, saya lupa pasalnya, ada penegasan juga bahwa pengurus PSMTI tidak boleh menjabat sebagai pengurus partai politik. Nah, ini bisa disimpulkan macam-macam. Saya tadi juga, saya terpaksa bawa Pak Waketum di sini, Hasan Karman. Saya sempat diskusi juga tadi. Pengertian pengurus partai itu bukan berarti anggota partai. Pengurus partai mau pengurus PSMT ini tafsiran saya, udah ADART. Pengurus PSMT boleh menjadi anggota partai, boleh menjadi kader partai, tetapi tidak boleh menjadi pengurus partai politik, terutama adalah ketua, sekretaris, bendahara, bidang-bidang, seksi-seksi, unit-unit, lembaga-lembaga dan sebagainya. Kalau dia didudukkan di suatu dewan, ini debatable. Ya, saya tidak mengatakan ini boleh dan tidak boleh. Kalau dewan pembinanya, dewan penasehatnya, dewan pertimbangannya, ini debatable. Tetapi saya secara pribadi beropini bahwa itu boleh. Ya. Nah, di sini kita tidak perlu berdebatkan. Tetapi yang menjawab Pak Bing tadi, yang ingin saya tegaskan kembali, bahwa pengurus PSMTI tidak boleh merangkap sebagai pengurus harian partai politik. Itu saja. Terima kasih. Boleh saya tambahin? Izin. Silakan. Ya, apa yang Pak Senyum katakan itu saya setuju ya. Tadi kami diskusi. Kita juga harus tahu filosofi di balik pasal tidak boleh menjadi pengurus.
partai politik itu. Organisasi Tionghoa hampir boleh dikatakan pasti mencantumkan ada ayat ini, tidak boleh politik karena masa lalu. Karena jangankan berpolitik, kumpul 3-4 orang bisa ditangkap zaman itu. Oleh sebab itu, waktu pendirian ini saya dengar cerita Pak Teddy Yusuf. Waktu itu Pak Tri Sutrisno mengarahkan bahwa tidak boleh berpolitik ya. Jadi itu dimasukkan. Nah, setelah reformasi terjadi, kebutuhan itu tiba-tiba muncul. Katakanlah kader-kader Tionghoa yang the best, yang baik, yang bagus-bagus. Kalau dia tidak direkrut oleh partai politik, dia sendiri yang bergabung dengan partai politik untuk memperjuangkan aspirasi. Dan kalau misalnya, katakanlah dia menjadi anggota partai tidak boleh, dia di dewan seperti yang Pak Seni ngomong itu, dia juga tidak boleh dan lain sebagainya, nggak boleh. Dan dia hanya boleh di PSNDI. Saya pikir itu agak berat. Nah, kader-kader PSNDI yang terbaik di semua daerah rata-rata ada yang sudah di partai politik. Ya, cuma tetap kita punya kisi-kisi, ada batas. Dia nggak boleh seperti KSB-nya, ketua, ya, sekretaris, bendahara, terus anggota aktif, ya, seperti saya misalnya, wakil ketua umum, saya nggak boleh jadi pengurus partai, tapi saya anggota partai, ya, boleh nggak? Boleh dong, itu hak warga negara Indonesia, ya, tapi saya nggak aktif menjadi pengurus di partai itu. Nah, ini yang harus kita sikapi dengan bijak, supaya jangan sampai PSNDI kosong dengan orang-orang yang jago, yang the best itu, kader-kader bagusnya. Karena kalau misalnya saya jadi wali kota, gitu, saya jadi bupati, Ahok gitu, siapa gitu, nggak boleh dan harus keluar dari PSNDI, kan sayang sebenarnya. Nah, kira-kira begitu penjelasan tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih. Kita kepada persyaratan, kita bisa terima apa yang disampaikan Pak Sianjung ya, dengan menambahkan di poin C itu adalah dalam lingkup wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi poin A dalam persyaratan umum bisa kita coret gitu ya. Bisa terima ya. Oke, kemudian saya menawarkan solusi mengenai partai politik. Saya usulkan kita kembali kepada ART, kita tidak beropini dan tidak memberikan penafsiran. Kita kembali kepada anggaran dasar nomor 7. Ya, anggaran dasar pasal 7 yang sifatnya PSNT bersifat sosial, budaya, dan kemasyarakatan. PSNT tidak berpolitik praktis dan tidak berafiliasi pada politik. PSNT tidak akan berubah menjadi partai politik. Kita kembalikan kepada anggaran dasar saja, sehingga kita tidak berasumsi dan kita tidak beropini. Kemudian kita juga akan masukkan, jadi saya usulkan masuk anggaran rumah tangga. Rumah tangga pasal yang ke 17 atau 19? 19. Poin 19 poin H, tidak menjabat sebagai pengurus partai politik. Ini penjabaran. Ini yang kita berlaku. Jadi saya harapkan kita bisa menerima pada flow. Kita kembali kepada ART dan kita berpegang pada anggaran rumah tangga. Jadi kita tambahkan di situ yang dimaksud dengan politik itu sesuai dengan anggaran dasar kita pasal 7 dan anggaran rumah tangga pasal 19 poin H. Ya, jadi itu menjadi satu catatan. Saya terima ya. Karena itu yang tertinggi ya. Oke, terima kasih. Tes. Tadi Mas Stephen sudah sampaikan bahwa dalam anggaran dasar pasal 7 itu jelas Pak ya, PSNTI yang tidak berpolitik. Kemudian dalam anggaran rumah tangga itu pasal 19 poin 1H itu jelas-jelas dikatakan bahwa pengurus persyaratan umumnya tidak menjabat sebagai pengurus partai politik. Nah, tetapi persyaratan yang disampaikan di pemilihan pengurus PSNTI Provinsi NTB
huruf H itu tidak menjabat sebagai pengurus dan anggota partai politik. Nah, tadi sudah disampaikan, kalau sebagai anggota partai politik itu tidak masalah, Pak. Yang tidak boleh itu adalah sebagai pengurus. Betul. Ya, makanya berarti yang ini harus disesuaikan, Pak. Jadi ikutin anggaran rumah tangga kita bahwa tidak menjabat sebagai pengurus partai politik. Anggotanya dicoret. Ya, itu makanya saya tadi katakan kita berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu menjadi catatan. Ya. Jadi yang kita petik sepenuhnya kata-kata sesuai dengan anggaran dasar dan Setuju. anggaran rumah tangga. Siap. Ya, Ya. itu. Jadi Berarti supaya saya- kita tidak beropini, kita tidak berpendapat. Oke. Jadi kita sudah bisa terima ya. Kemudian kita akan masuk kembali ke mekanisme prosedur pemilihan. Mekanisme pemilihan bakal calon ketua provinsi NTB diusulkan oleh kepengurusan kabupaten kota secara tertulis dalam sidang pleno, tertulis dan tertutup ya. Dalam sidang pleno, tertulis dan tertutup. Sabar. B. Kepengurusan kabupaten atau kota hanya dapat mengusulkan satu bakal calon ketua provinsi. Hanya satu calon ketua provinsi. Bakal calon ketua provinsi diusulkan dan didukung oleh sekurang-kurangnya. Nah, ini menjadi satu catatan berbeda dengan apa yang terjadi pada anggaran dasar rumah tangga kita. Kalau di anggaran dasar rumah tangga kita itu adalah 3. Saya bacakan dulu. Sekurang-kurangnya 1 kepengurusan kabupaten kota lainnya. Satu kabupaten kota lainnya untuk mendapat sebagai calon ketua provinsi NTB. Ini kami kasih catatan permakluman karena NTB ini kalau menurut anggaran dasar harus mendapat 3 dukungan 3 dari kabupaten kota yang lain. Kalau kita menjalankan itu, maka tidak akan bisa demokrasi karena hanya akan 1. Oleh karena itu, sudah berapa kali kita sebenarnya mengusulkan kepada pusat untuk dibuatkan PU, khususnya PSMP provinsi yang memiliki cabang kurang dari 7, supaya bisa melakukan demokrasi, supaya ada pilihan. Oleh karena itu, ini kita mintakan persetujuan kepada floor dan juga disaksikan oleh pusat-pusat bahwa kita bersepakat hanya didukung oleh 1 kabupaten kota lainnya. Jadi otomatis hanya 1 nama itu ada 2 kabupaten kota yang mendukung. Jadi dengan 2 kabupaten kota dia sudah bukan 4. Nah, ini penjelasan yang saya bisa berikan supaya tahu mengapa kita mengadakan itu. Sebenarnya dari dulu kita sudah mengajukan PU kepada pusat. Ya. Dan kemudian di poin D, bila calon ketua provinsi lebih dari 1 orang, dilakukan pemungutan suara secara tertulis dan tertutup untuk menetapkan ketua provinsi NTB terpilih. Ya, sama kaitan dengan semua nama itu tertutup dan tertulis. E. Calon ketua provinsi NTB mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai provinsi NTB terpilih. Apabila ketua provinsi hanya 1, maka secara aklamasi terpilih sebagai anggota sebagai ketua provinsi NTB terpilih. Jadi 2. Penetapan hak suara. Hak suara dalam pemilihan ketua provinsi NTB yang hadir sebagai berikut. Dewan Pembina Provinsi NTB 1 suara. Dewan Ketua
Ketua Kehormatan Provinsi NTB 1 suara. Dewan Penasehat Provinsi NTB 1 suara. Dewan Penyantun Provinsi NTB 1 suara. Dewan Pemeriksa Keuangan Provinsi NTB 1 suara. Kepengurusan Pusat 3 suara. Kepengurusan Provinsi NTB 3 suara. Kepengurusan Kabupaten Kota masing-masing 3 suara. Kepengurusan Kecamatan 3 suara. Ini kaitan penetapan suara. Penetapan Ketua Provinsi NTB terpilih. Ketua Provinsi NTB terpilih ditetapkan sebagai Ketua SMT Provinsi NTB periode 2023-2027 dengan surat keputusan oleh pimpinan sidang pleno Musprof. Setelah membaca surat keputusan penetapan Ketua Provinsi NTB, pimpinan sidang pleno Musprof menyerahkan petaka SMT Provinsi NTB kepada Ketua Provinsi NTB terpilih. Sidang Musprof menetapkan anggota formatur untuk membantu Ketua Provinsi NTB terpilih menyusun kepengurusan SMTI Provinsi NTB periode 23-27 dengan surat keputusan pimpinan sidang Musprof. Nah, jadi ini kira-kira mekanisme pemilihan yang akan kita lakukan pada saat ini. Jadi kalau nanti kita di sini memiliki 5 kabupaten kota, kalau dalam 2 kabupaten kota mencalonkan satu nama yang sama, maka dia otomatis akan menjadi calon. Ya. Tapi kalau misalnya ada 5 nama yang berbeda dari 5 kabupaten kota yang mencalonkan, maka saya usulkan kita akan mengadakan skorsing supaya berdiskusi lebih dahulu. Ya, sehingga berdiskusi, para ketua-ketua itu bisa berdiskusi sehingga bisa mengerucutkan, karena kita harapkan bisa musyawarah mufakat. Kemudian kalau misalnya nanti dalam penjaringan pencalonan ada 3 suara, ada 1 orang didukung oleh 2 kabupaten kota, maka otomatis yang mendapat dukungan 2 kabupaten kota itu menjadi calon. Yang 1 hanya dituliskan 1 kabupaten kota otomatis gugur. Ya, ini kita simulasikan ya, supaya nanti tidak ada salah pengertian. Kita simulasikan. Ya. Nah, apakah dengan simulasi dan pembacaan mekanisme pemilihan pada sidang pleno ini semua bisa menerima? Pak Rudi. Oke, Pak Pingman. Kampung, silakan Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih supaya mengakomodir hak daripada kecamatan yang pernah disebutkan di dalam mekanisme dan prosedur pemilihan supaya sama di poin 2. Di poin 1 itu tetap ditambahkan kabupaten, kota, kecamatan. Jadi kecamatan supaya ada. Tidak boleh. Pencalonan itu hanya dilakukan 1 tingkat di bawahnya. Begitu juga pusat. Kabupaten itu tidak mencalonkan. Ya, itu yang kita anut. Jadi Pak Rudi, jadi mohon, jadi kecamatan tidak mencalonkan, dia punya hak suara tapi dia tidak ikut mencalonkan. Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Bin. Ya, tambahan. Gini Pak, pertanyaan saja. Kalau misalnya ada 2 calon yang terpilih, apakah calon yang harus menyampaikan visi misi atau visi misi yang ada diikuti? Kalau di sini keterangannya hanya 1 visi misi setelah pemilihan ketua PCT. Oke, terima kasih. Mungkin saya langsung jawab. Jadi kalau sudah ada calon itu nanti akan menandatangani kesiapan menjadi ketua. Ya, di situ ada draft sudah dibuatkan. Nah, setelah dia menandatangani itu kesiapan untuk menjadi ketua, baru dia menyampaikan visi misi. Oke, terima kasih.
masalah bakal calon. Jadi supaya mekanisme dan prosedur pemilihan ketua dalam musyawarah provinsi NTB tahun ini supaya lebih demokratis. Katanya Pak Steven tadi, jadi satu kandidat itu minimal didukung oleh 2 kabupaten kota, betul ya? Tidak. Nah, satu kabupaten kota ya, begitu. Jadi jangan sampai orang yang kita usulkan menjadi kandidat nanti tidak didukung oleh kabupaten dan kota yang lain, sehingga dia gugur. Jadi dia tetap menjadi calon walaupun diusulkan oleh satu kabupaten kota gitu. Ini supaya demokratis kan? Itu nggak maksudnya tadi. Terima kasih. Kami sudah tangkap. Teman-teman juga sudah tangkap. Kita justru karena ingin demokratis. Aturan kita sebenarnya yang tertera dalam ADART itu adalah didukung oleh 3 kabupaten kota lainnya. Bunyinya kabupaten. Jadi oleh karena itu, kalau hanya keinginan satu itu menjadi calon tanpa ada dukungan dari kabupaten kota yang lain, maka itu tidak bisa menjadi calon. Loh, itu tidak demokratis itu Pak Steven. Itu Biarkan nanti itu dalam pemilihan mau baik, kalah ya. Pak Intia, jangan punya floor dulu. Betul, kita punya floor di sini. Ya, silakan Bapak boleh mengusulkan. Ya, tata tertib kita nanti akan diputuskan bersama-sama di sini. Ya, kita akan putuskan bersama-sama. Itu sebabnya kami di sini menyampaikan supaya demokratis, tidak ada calon yang tidak didukung oleh provinsi yang lain menjadi calon. Karena itu adalah mekanisme yang ada, jiwa mekanisme yang ada. Kita tidak bisa menghilangkan. Saya hanya minta kepada floor yang harusnya didukung oleh 3 kabupaten kota yang lainnya itu dirubah menjadi 1. Dan ini sudah kita lakukan 3 periode. Ini sudah terjadi 3 periode. Kita juga sudah mengajukan kepada pusat untuk mendapat PO-nya. Jadi kalau sekarang ini baru kita mengatakan tidak demokrasi, justru dari dulu kita mengadakan suatu demokrasi. Kalau satu orang mau seenaknya mencalonkan, itulah yang tidak demokrasi sewenang-wenang. Ya, mungkin ada tambahan. Baik, ini kita lihat mekanisme dan prosedur ya. Saya tanggapi dulu. Saya ingin menambahkan tadi penjelasan dari Pak Steven. Saya tangkap sekali apa yang disampaikan oleh Pak Haji Tiam. Jadi begini, kita melaksanakan penyelenggaraan Musprov ini tentunya apa? Satu, kita hanya berpedoman pada ADART PSMTI karena kita ini PSMTI. Itu pertama. Kedua, sesuai dengan amanat ADART, sebetulnya dukungan calon itu seharusnya sekurang-kurangnya 3. Tetapi karena kondisi di daerah kita hanya memiliki 5 cabang, sehingga kondisi itu tidak relevan. Pak Steven sudah bertoleransi minimal didukung oleh 1 kabupaten kota lainnya. Begitu. Jadi ini sebenarnya sudah dimodifikasi lagi sebenarnya menyesuaikan dengan kondisi daerah kita. Kira-kira begitu kan? Pak Jitia ya. Berarti misalnya 5 kabupaten kota mengusulkan masing-masing 1 nama yang berbeda-beda. Nah gitu. Berarti yang menjadi kandidat ini ada 5 calon kan? Tidak ada yang didukung kan? Ya, tadi kita bilang yang Pak Steven usulkan, bila masing-masing cabang kabupaten kota memiliki 1 bakal calon ini, ya kan, yang berbeda-beda. Kami dari pimpinan sidang dan memang yang kami telah lakukan selama 3 periode, selama beberapa periode PSMT di sini, kami akan men-scoring sidang untuk menyerahkan memberikan kebijakan kepada masing-masing ketua cabang untuk bermusyawarah, bermufakat, mencapai kesepakatan. Pas, lanjut. Jadi jelas ya. Jadi kalau ada 5 yang lain kita akan skorsing. Harap silakan ketua-ketua itu
bermusyawarah. Kalau bisa mufakat, syukur. Kalau enggak, seperti tadi kita simulasikan. Kalau ada 2 nama, ada 3 nama didukung oleh masing-masing 2 kabupaten kota, maka yang tidak mendapat dukungan otomatis gugur. Ya, oke, sudah bisa diterima ya? Lagi, Juhok. Ya, ini sebenarnya bukan bicara demokrasi tidak demokrasi, ya kan? Diusulkan apa? Calon-calon harus diusulkan oleh 3 kabupaten kota pun demokrasi, bukan tidak demokrasi, gitu kan? Nah, pertanyaannya, masalahnya kan terjadi pelanggaran anggaran rumah tangga. Nah, ini memang betul diistilahkan dipermalukan. Nah, permalunya ini kan apa diperbolehkan dengan mungkin mesti minta tanggapan dari WKU organisasi, ya kan? Kalau memang disetujui, ya, artinya mungkin nanti berita acara ini, hasil rapat ini diberikan catatan, gitu. Maaf Pak, Oleh karena situasi dan kondisi, maaf saya sudah menangkap. Saya tadi sudah jelaskan bahwa ini kami sudah lakukan 3 kali PDUD dan itu sudah mendapat rekomendasi dari ketua umum, bukan hanya wakil ketua Pak, oleh ketua umum. Jadi Pak Yuhok, bukan hanya ini, itu sebabnya saya menyampaikan tadi. Jadi bukan hanya itu, sudah itu sebabnya saya minta kepada Floor untuk kita mengingat kembali, karena dari zamannya itu sudah kita lakukan dan itu sudah diserahkan kepada provinsi. Silakan kalau itu atas kesepakatan, itu yang kami terima. nah makanya tadi saya bilang mohon nanti diberikan catatan di berita acaranya itu. Barangkali kalau memang ini bisa berjalan, ya nanti sampai menunggu misalkan ada yang baru bisa jadi jurisprudensi untuk provinsi lain. Paham Pak Yuhok, kami paham. Jadi betul, itu udah yang kami bilang. Itu sebenarnya buku ini kan sudah kami kirim kepada pusat, periksa di pusat, di sekretariat. Tapi sekretariat kan tidak pernah memberikan jawaban. Loh, ini kan sudah berkali-kali kami lakukan, tadi saya bilang. Ya, oke, silakan dari Pak Hasan. Iya, saya kira jangan terjadi deadlock, ya, jangan sampai. Kan jelas, saya juga tidak setuju kalau langsung divonis bahwa pelanggaran anggaran rumah tangga, tidak. Dalam pelaksanaan peraturan apapun juga, bahkan peraturan yang paling tinggi di negara ini, eksekutif itu bisa melakukan apa yang disebut diskresi. Diskresi itu kayak gini nih. Polisi lalu lintas ini sedang di perempat jalan, perawatan jalan, lampu hijau, tapi macet total, ya, lampu hijau, lampu merah gitu. Itu lagi merah, dia suruh lewat, melanggar lalu lintas kan? Ya, lampu merah kan nggak boleh lewat, tapi dia kasih lewat supaya tidak terjadi macet dan lancar. Itu diskresi, contoh kecil, masih banyak hal ya. Jadi saya pikir apa yang sudah disampaikan tadi itu adalah salah satu bentuk diskresi. Ini kan hanya ada 5 kabupaten kota. Ya bagaimana kalau kita mau penuhi calon-calon kalau misalnya lebih dari kuotanya, ya nggak bisa. Akhirnya kita akan bikin diskresi, kita serahkan ke floor. Kalau floor menentukan boleh, silakan. Itulah diskresinya. Inilah yang disebut berorganisasi. Inilah sistem demokrasi. Keputusan tertinggi itu pada floor. Ketika kita sudah tidak bisa berpatok dengan peraturan kaku, kita lakukan diskresi. Saya kira itu pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak dari Pak Ustadz Karman. Itu jelas ya. Itu sebabnya kita akan minta persetujuan floor terhadap perbedaan atau diskresi yang beliau sebutkan tadi. Apakah ini bisa diterima? Ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi sekarang ini kita masuk dalam penjaringan bakal calon ketua. Ini karena kita ada 5 kabupaten kota, maka hanya ada 5 kertas. Kertas ini ada distempel oleh panitia dan diparaf oleh pimpinan sidang, ya, supaya tidak ada pemalsuan atau tidak ada apa. Kita membuat 5 kertas
kertas surat ini ditandatangani oleh pimpinan sidang. Kemudian kami akan memanggil satu persatu, minta kepada ketua kabupaten kota untuk naik ke panggung mengambil kertas surat ini dan mengisinya, baik mengisi di podium maupun di meja. Kami mempersilahkan, ya. Sekali lagi saya mohon kepada ketua dari kabupaten kota untuk bisa naik panggung mengambil satu lembar kertas ini dan menulis nama satu orang calon, ya, satu orang calon, nama calon yang bapak atau ibu calonkan untuk menjadi ketua provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2000-2023. Nah, hanya ketua-ketua kami persilakan. Panggil, ya, Dompu, kartu, boleh tulis di sini, di meja, Bima, Raya, Lombok Tengah, Mataram, Sumbawa, ketua mungkin saya serahkan ke ketua, silakan. Kalau Pak Ketua mau serahkan ke Evi. Setelah dikumpulkan, seperti yang saya katakan, nanti dari 5 ini apabila ada 2 kertas yang namanya sama, maka dia akan menjadi calon. Ya, tentunya setelah klarifikasi dari pimpinan sidang. Ya, telah memenuhi syarat karena ada persyaratan umum dan persyaratan khususnya. Apabila hanya satu nama tertulis di sini, otomatis gugur. Otomatis dia gugur, dan kalau dia ada nama yang berbeda-beda, semua nama ini ada 5 nama yang berbeda, maka kita akan skor sementara dan kami meminta kepada ketua-ketua kabupaten kota untuk mengadakan rapat atau mengadakan pendekatan musyawarah. Oke, kami mohon mungkin ada saksi dari pleno, saksi 2 orang untuk menyaksikan. Dan, saya mohon Pak, silakan Pak. Kita lihat ya, dibacakan langsung. Suryadi. Stephen Subinto Darto. Stephen Sumianto Darto. Suryadi. Yang terakhir ini Alvin Lu. Oke, ini sudah berjalan dan kita sudah mendapatkan 2 nama, yaitu Bapak 3 nama, tapi 2 nama yang maju menjadi calon, karena seperti kita katakan ada 3 nama, hanya 2 nama yang mendapat dukungan dari kabupaten kota yang lainnya. Jadi di sini kita akan memajukan 2 nama nanti yang akan dipilih. Saya minta nanti kertas suara itu disiapkan lebih dahulu, ya. Jadi kita ada sama seperti tadi, kita ada 29. Pertama yang memiliki hak suara, saya bacakan sekali lagi: Dewan Pembina Provinsi
1 suara. Dewan Ketua Kehormatan Provinsi NTB 1 suara. Dewan Penasihat Provinsi NTB 1 suara. Dewan Penyantun Provinsi NTB 1 suara. Dewan Pemeriksa Keuangan Provinsi NTB 1 suara. Kepengurusan Pusat 3 suara. Kepengurusan Provinsi NTB 3 suara. Kepengurusan Kabupaten Kota 3 suara. Kepengurusan Kecamatan Alas 3 suara. Ya. Jadi kami mungkin harus menghitung yang hadir. Ketua Dewan Pembina Provinsi hadir. Ketua Dewan Kehormatan Provinsi, Kehormatan Provinsi, ketuanya tidak hadir, yang hadir ketuanya Pak Wira Fikeri. Namun yang mungkin ada, seperti kita bilang, ada perwakilan atau anggota yang hadir. Kami kehormatan Pak Wira Fikeri, Ratna Trisna Wijaya, Pak Bakcar Manus. Siapa? Loh. Tadi kalau di sini juga ada Pak Winoto. Jadi tolong dimufakat dulu. Dimufakat. Ada Sukmi juga ini. Tadi saya lihat. Mufakat dulu. Kemudian ya, silakan Pak. Senior Abdul Hakim, Markus Sayoto Kusuma, Chu Chaksing, Mulyadi Rusman, Insinyur Binggianto, Harjono MP, Gunawan Handoyo, Lindawati Angka Wijaya. Gimana Pak Iwo? Ya. Ada. Jadi usul pimpinan sidang, sebelum dilakukan pemilihan, ada baiknya calon ketua provinsi ini ditanyakan dulu kesediaannya. Ya, nanti kita akan tentunya kita mau hitung kertas suara dulu supaya kita persiapkan, kemudian kita baru masuk ke situ. Ya. Nanti karena ada penandatanganan pernyataan untuk kesiapan. Terima kasih Pak Yuhok sudah mengingatkan. Pak Yuhok sudah mengingatkan. Kemudian pemeriksa keuangan Bapak Ciputra Kusumaganda dan Yunela Sofa ini tidak hadir. Kemudian pengurus ketua divisioner Desainnya Muslim. Oke. Jadi ini berapa? Oke. Jadi nanti kita akan edarkan 25 kertas suara, 3 provinsi, 3 pusat, kemudian kabupaten, kota, dan kecamatan masing-masing 3, kemudian mana lagi? Dewan-dewan masing-masing 1 suara. Ada 4 dewan yang hadir. Ya. Jadi ada 1 dewan, dewan kehormatan itu belum menentukan hak suara. Siapa yang seperti sepakatan kita apabila 2 atau lebih yang hadir maka akan bermusyawarah untuk menentukan hak suara. 1 orang untuk memegang hak suara. Sudah dari dewan kehormatan Pak Termanus dan Winoto yang pegang. Oke? Sudah berarti. Siapa yang pegang hak suara? Oke. Oke. Duet. Silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sesuai disampaikan telah ditandatangani surat pernyataan kesediaan baik oleh Pak Suryadi Adinata dan Stefan Sugianto. Maka dengan ditandatangani ini maka pernyataan kesediaan telah dilaksanakan. Oke, jadi kita langsung akan masuk kepada pemungutan suara. Nanti kami akan minta kepada yang memiliki hak suara untuk mengambil
jatahnya. Jadi sekali lagi setiap kabupaten kota dan kecamatan 3 suara. Nanti kami akan mengantarkan suratnya kepada minta UC mengantarkan suratnya setelah ditandatangani. Ambil di atas. Oke. Mekanismenya sama susah. Oke, baik. Kami akan ambil itu. Ya, terima kasih. Pas 28. Jadi kami akan mempersilahkan kepada yang memiliki hak suara. Kami mulai dari pusat ya. Pusat Pak Kendi Hok yang memiliki mandat untuk hak suara. Sama mekanisme bisa menulis di podium ataupun di meja. Satu-satu aja Ya. soalnya, Pak. Ya, ya. Satu-satu selesai baru gantian. Jadi Perbaiki. di sana ada sudah nomor urut pertama siapa? Nama Suryadi. 2 Stefan. Jadi menulis nama atau menulis angka nomor itu sah ya. Jadi kalau menulis angka 1 maka sesuai dengan urutan itu adalah Suryadi. Nulis nomor 2 itu adalah sah, atau menulis nama Suryadi atau angka itu sah ya. Dua-dua itu sah. Oke. Nomor urut atau nama silakan. 1 Suryadi, 2 Stefan. Jangan salah pilih. Nggak dapat hadiah sepeda motor ya. Nggak dapat. Kayak lama-lama pas angin lipat karena meter. Pak Desenyo. Ya. Boleh nomor, boleh. Kepada Dewan Pembina Pak Jamal Uyung. Dewan Penyantun Bapak Herminto. Pak Binoto. Dewan Penasehat diwakili mungkin Pak Bin Gianto ya. Pak sendiri ya. Dari Mataram Pak Adi Sumbawa. Dari Bima Pak Win. Wah, ini tiga sekali. Dari Lombok Tengah Bapak Haji Suharto. Dari Dompu banyak. Yang terakhir dari Alas.
Oke, silakan. Sekarang kita menyaksikan untuk menghitung. Oke, ayo, benar sudah. Tenang. Nah, buka satu-satu dibacakan. Dibacakan. Orang yang baca. Satu. Satu. Dua. Stephen. Dua. Suryadi Adinata. Dua. Satu-satu. Stephen. Dua. Dua. Suryadi. Stephen. Dua. Satu. Dua. Stephen. Suryadi. Dua. Stephen. Satu. Dua. 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 Stephen. Dua. Suryadi. 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 Yang terakhir. Suryadi. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, para peserta Musprof yang ada, bahwa kita telah melaksanakan pemilihan kita dengan demokrasi, bahwa suara yang terpilih Bapak Suryadi adalah sebesar 11 suara, Bapak Stephen sebesar 12 suara. Kami harapkan apapun yang terjadi dalam pemilihan ini adalah yang terbaik. Seperti kata Mas Yanjung, ini adalah kemenangan BSMT yang telah melaksanakan Musprof ini dengan
mekanisme, dan baru pertama kali ini terjadi dalam pemilihan yang sangat demokrasi, yang sangat berimbang. Dan kami harapkan nanti ke depan kami berdua dan juga mantan kita itu tetap bisa bekerja sama dengan baik demi untuk kemajuan. Jadi kita harus saling mendukung, kita harus saling bisa menerima, sehingga kemajuan dari PSNT ke depan bisa kita lakukan dengan baik. Selanjutnya, saat ini kita harus sesuai dengan itu harus ada pemaparan visi misi kepada ketua terpilih dipimpin dengan terpilihnya Bapak Steven Sugianto Darto dalam pemilihan ketua PSMD NTB periode 2023-2027, maka selanjutnya pemaparan visi misi dan ikrar ketua terpilih dipimpin Ketua Umum PSNTI, dalam hal ini diwakili oleh Waketum Bapak Ken Johok. Mungkin maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta Musprof yang kami kagumi, dan saya sungguh-sungguh tidak ada suatu persiapan khusus dalam penjabaran visi misi saya. Saya hanya bisa menyampaikan sesuatu apa yang berdasarkan apa yang kami rasakan, apa yang kami lakukan, dan apa yang kami inginkan pada perwujudan PSMTI yang sudah saya lakukan selama 2001 sampai pada saat ini. Jadi saya pada posisi sebagai sekretaris selama 22 tahun. Jadi secara pribadi saya banyak mengetahui apa yang menjadi harapan sebenarnya dari ketua kita yang pertama, kedua, sampai pada ketua kita yang ketiga, dan apa yang tidak dapat belum bisa kita laksanakan. Memang dari ketua yang pertama selalu mengharapkan kepada kita supaya PSNTI bisa memberikan suatu pengembangan dan pembekalan demi untuk tercapai nanti anak-anak muda kita yang bermutu. Ini yang seringkali menjadi satu kendala dalam pelaksanaan yang kita lakukan. Saya selaku ketua terpilih pada saat ini akan berusaha mewujudkan harapan-harapan itu, sehingga kegiatan-kegiatan sosial baik intern dan ekstern apa yang sudah dilakukan yang baik akan kita pertahankan. Selanjutnya kita akan menjalin suatu kerjasama, sekali lagi seperti apa yang saya harapkan kepada kabupaten kota, supaya baik itu bersifat pembinaan maupun bersifat kerjasama dalam suatu kegiatan, serta memberikan dorongan kepada kabupaten kota itu bisa kita jalin menjadi lebih baik. Dan khususnya kepada PSMTI Kota Mataram dan NTB yang ada kebetulan berada dalam satu wilayah yang sama. Mari saya minta kita mulai memikirkan harapan dari pendahulu kita yang pertama kali sangat mengharapkan, dan saya selalu mendapat telepon dari beliau kapan menjalankan untuk pembekalan terhadap anak-anak muda kita, baik pembinaan maupun keterampilan supaya anak muda kita dipersiapkan. Kalau dulu zamannya beliau, saya menyebutkan Pak Jamal Buyung, itu sampai menyekolahkan anak kita ke RNC demi untuk mengembangkan bahasa Mandarin. Kemudian sesuai dengan perkembangan itu kemudian tidak terjadi lagi. Nah, saya mungkin akan berusaha seperti apa yang beliau lakukan dan juga seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sianjung dalam suatu pengembangan, ada seminar-seminar, terus kegiatan-kegiatan lokfitologi yang berguna bagi masyarakat banyak. Saya akan berusaha memperlakukan makin kegiatan-kegiatan itu secara kontinu, dan kami akan memprogramkan kegiatan-kegiatan apa yang sudah tadi dirumuskan oleh Komisi B. Kami akan berusaha bisa melakukan itu. Tentunya segala sesuatu itu baru bisa kita lakukan kalau kita ada suatu kerjasama.
mengorbankan waktu untuk sesama kita. Ini yang mungkin yang saya harapkan dan saya impikan bisa mewujudkan harapan-harapan daripada ketua-ketua kita yang lebih dahulu. Ini sungguh-sungguh menjadi satu amanat bagi saya, dan semoga sekali lagi doakan saya, kuatkan saya supaya saya bisa melakukan itu semua. Terima kasih. Ketua terpilih diminta untuk Pak Anggok saya minta kepada ketua terpilih untuk menghadap peserta Musraf ya, untuk memulai pelantikan sebagai ketua terpilih Nusa Tenggara Barat periode 2023 sampai 2027. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, saya Kang Iho mewakili Wilianto Tata sebagai Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Dengan ini, sebelum saya melantik saudara, terlebih dahulu ingin bertanya, apakah saudara bersedia untuk dilantik menjadi pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2023 sampai 2027? Saya bersedia. Terima kasih. Selanjutnya silakan ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya siap untuk mengabdi dan bertanggung jawab sebagai pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2023 sampai 2027 sesuai dengan jabatan saya bahwa saya akan menjunjung tinggi harkat martabat dan kehormatan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, bahwa saya akan mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, bahwa saya siap melaksanakan program kerja Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, baik program umum maupun program provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa saya akan turut serta membangun bangsa dan negara menuju negara yang mandiri dan makmur, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Demikian saya lantik saudara pada hari ini Mataram 12 Maret 2003. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembentukan tim formatur.
yang tentunya nantinya pasti di sini karena Pak Stephen sebagai Ketua terpilih PSMTI Provinsi periode 2023-2027. Interupsi pimpinan. Ya, Bukan ketua terpilih lagi, ketua karena sudah dilantik. Ketua. Terima kasih Pak masukannya Pak. Saya serahkan ke Pak Stephen ya karena sebagai sudah ketua PSMTI NTB. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati peserta Musprof, untuk dalam penyusunan dari tim formatur, maka saya selaku ketua tim formatur akan meminta kepada beberapa teman untuk membantu saya dalam penyusunan formatur. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita setelah terbentuk susunan formatur, kami meminta Bapak Dewan Pembina kita, Bapak Jamal Buyung, kemudian Bapak Desyanjung, Bapak Alianto, Bapak Suryadi, kemudian Bapak Hendrakno, Bapak Edinan Santoso, Bapak Ferry Irawan, kemudian Ibu Devina. Jadi tim formatur ada 9 orang yang akan bekerja menyusun kepengurusan 2023 sampai 2027 dalam waktu maksimal 90 hari dari waktu sekarang. Ya, ya maksimal. Itu perintah dari yang di samping itu. Maksimal harus sudah kirim ke sana 90 hari. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, maka dengan terbentuknya tim formatur ini, maka usailah sidang kita Musprof ke-6 Provinsi NTB. Saya serahkan kepada Pak. Dengan selesainya rangkaian keseluruhan sidang musyawarah 6 PSMTI Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami nyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya saya akan menyerahkan SK kepada Ketua Panitia. Maaf jangan dulu, kita ada sesi foto bersama ya, kita minta perhatiannya. Akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara musyawarah ini senantiasa